Alhamdulillah, terima kasih Mang Yayasan atas pengajiannya pagi ini. Alhamdulillah ya, kita dapat ilmu. Terima kasih pada mama yang lain, Mang Andi yang banyak membahas, menghidupkan forum diskusi ya. Mama-mama, kalau dulu kita ngaji itu kita dapat at-tawakkulu wa tafwidul amri ilallah. Yang disebut dengan takwa itu ialah menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT. Ma'a iktisabin bijiddin wa ijtihadin. Disertai dengan usaha yang semaksimal mungkin. Ma'a iktisabin bijiddin wa ijtihadin. Mamang-mamang yang dimuliakan Allah, mengenai usaha yang semaksimal mungkin ini tergantung kita usaha maksimalnya itu. Ini sebenarnya untuk menenteramkan hati saja. Memenuhi perintah Allah bahwa kita harus berusaha. I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah akan mengharuskan usaha. Itu menenteramkan hati kita bahwa kita harus berusaha semaksimal mungkin. Tapi usaha apapun yang kita lakukan kembali kepada hikmah yang ketiga ini. Sawabikul himami la tahriku aswarul aqdar. Kuatnya keinginan, sawabikul himam, kuatnya keinginan, kuatnya cita-cita, kuatnya karep. La tahriku aswarul aqdar. Tidak akan bisa melampaui, melebihi batas takdir Allah. Nah, ini i'tikad ini, keyakinan ini harus bareng di dalam usaha kita. Usaha itu sebatas kita berusaha semaksimal mungkin memenuhi perintah Allah. Dan usaha itu berpahala. Kita juga harus menyadari bahwa usaha kita, bagaimanapun hebatnya, tidak akan melampaui yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, mau yang dimuliakan oleh Allah, seperti tadi disinggung oleh Mbah Yai Hasan, bahwa dengan kuatnya keinginan ini bisa menimbulkan tiga hal. Yang pertama menimbulkan, karena ingin mencapai sesuatu, menimbulkan al-kasbu yang pertama, menimbulkan usaha. Kalau ingin dapat harta benda ingin kaya, maka giat bekerja. Ingin menjadi alim, rajin mengaji. Ingin solih, melakukan macam-macam amalan. Nah, itu bagian dari keinginan yang dipenuhi dengan usaha. Tetapi sekali lagi, usaha apapun itu tidak akan bisa melampaui batas takdir Allah. Sudah, kalau kekayaannya dibatasi oleh Allah, segini akan dapat rezekinya itu. Ya sudah, usaha semaksimal mungkin pun segitu. Tapi jangan sampai lalu setelah mengetahui bahwa usaha apapun tidak bisa melampaui takdir Allah, lalu jangan kita menjadi tidak berusaha, itu jangan. Itu menyalahi i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Besok ujian. Saya besok kan sudah ditakdirkan Allah. Nilai saya apa 100, apa 90, apa 40, apa 50. Nggak usah belajar. Nah, kalau tidak belajar ya bisa dipastikan berkesesuaian dan takdir Allah dapatnya 0 atau 30 atau 40 gitu. Nah, jadi kalau berbicara dengan takdir, dengan ketentuan Allah, sudah serahkan kepada yang memang Allah itu Al-Qadir, yang maha menentukan. Serahkan kepada Allah, itu bagian dari kemahaan Allah. Bagian dari kita adalah kalau punya keinginan al-kasbu, melakukan usaha, usahanya disesuaikan dengan yang disyariatkan oleh Allah, yang halal-halal.
Ya semaksimal mungkin. Yang kedua, sawabikul himam itu sering juga diartikan dengan kuwatul azimah, kekuatan keinginan. Itu dapat menimbulkan doa karena ingin, lalu berusaha dibarengi dengan doa kepada Allah. Karena kita ingin, tidak tahan lagi untuk segera memperoleh apa yang kita inginkan, barengi dengan doa. Itu juga bagian dari perintah Allah, usaha dan doa itu. Kemudian sawabikul himam atau kuwatul azimah ini juga menimbulkan tawajuh. Tawajuh ini bisa mewujud ya kata-katanya. Kalau orang waliullah itu berupa karomah, apa yang diomongkan wujud. Tawajuh ini, kekuatan keinginan ini juga bisa menimbulkan istidraj bagi orang fasik, dukun. Nah, itu dukun bisa mandi juga kalau dia punya keinginan yang kuat. Tapi sekali lagi, keberhasilan karomah, keberhasilan istidraj itu tidak akan melampaui takdir Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Batu menjadi emas, daun menjadi uang, pelepah kelapa menjadi buaya, dan seterusnya. Ketiga-ketiganya, al-kasbu, ad-du'a, dan at-tawajuh, itu la yasluhu kullun minha idza aradal al-aqdar. Tidak akan mampu mewujudkan keinginan itu, cita-cita itu, bila bertentangan dengan takdir. Jadi keyakinan kita kalau sudah diterima keinginannya, tercapai cita-citanya, ya memang takdirnya Allah seperti itu. Kalau tidak tercapai keinginan, sudah berusaha keras, ya memang takdirnya Allah sudah seperti itu. Tapi yang menjadi kewajiban kita harus tetap dilakukan, berusaha, berdoa. Ketiganya merupakan bagian dari asbab. Wal asbab la tu'assir. Kita berdoa dan berhasil itu karena takdir. Sehingga orang sering berkata kisah doa-doanya itu berhasil. Itu memang karena bersesuaian dengan takdir. Lalu ada pertanyaan mungkin ya. Jika usaha dan doa itu latu asir, tidak memberi bekas. Wal asbab latu asir. Jika doa, usaha tidak memberi bekas. Lalu kenapa berdoa itu diperintah Allah? Nah, karena berdoa itu diperintah oleh Allah lah, maka kita wajib berdoa itu. Berdoa itu perintah Allah, sehingga manakala kita berdoa, berniat untuk menjalankan perintah dari Allah, termasuk berusaha, ya, maka doa itu diberi pahala. Doa itu dilihat dari satu sisi seperti pembantunya takdir, ya. Namanya pembantu atau khodamnya, maka ia diupah. Diganjar, bila doanya baik, diganjar baik, diberi pahala. Bila jelek, disiksa. Nah, itu mamang-mamang yang berkaitan dengan pembahasan kalimat yang ketiga ini yang bisa saya tambahkan, ya. Al-hikmatus salisatu sawabikul himami la tuharriku aswarul akdar. Kencangnya, kuatnya keinginan tidak akan mampu mengubah atau menembus takdir Allah SWT, tidak akan mampu melampaui, tidak akan melewati takdir Allah SWT. Tapi tetap seperti posisinya orang mukmin yang beriktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, takdir dan doa itu harus selalu kita usahakan. Tapi kita menjadi tahu sekarang,
ya berusaha itu semaksimal mungkin itu akhirnya ada batas. Bisa tercapai sesuai keinginan, alhamdulillah. Tidak tercapai juga alhamdulillah sudah melakukan kewajiban usaha dan doa. Mamang-mamang yang dimuliakan oleh Allah, ini ada beberapa kejadian ya. Setiap detik sebenarnya kita menerima takdir Allah. Berupa nikmat, bala, taat, maupun maksiat. Nah, kemarin di kalimat yang pertama, di hikmah yang pertama, sekalipun kita melakukan maksiat, jangan sampai berpegang pada amal, tapi tetap berpegang pada rahmat Allah. Bahwa rahmat Allah lebih besar dari maksiat kita. Segera kita bertobat. Nah, setiap detik, dikatakan di dalam syarahnya ini, kita menerima takdir Allah berupa nikmat, bala, taat, dan maksiat. Bila dapat nikmat, kita harus ridho. Dibarengi dengan bersyukur pada Allah, alhamdulillah dapat nikmat. Bila dapat bala, juga kita harus ridho. Dibarengi dengan bersabar kalau bala. Pagi ini adik saya posisinya sedang kesakitan ya, tadi malam habis pulang dari kemo, terkena kanker payudara. Saya mohon bantuan doa mama-mamang yang ikut pengajian ini, jamaah yang ikut pengajian ini, Ibu juga Mbak Ana kalau hadir. Mohon bantuan doa surat Al-Fatihah, mudah-mudahan diringankan sakitnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu dilanjutkan, jika dapat taat, maka harus ridho juga. Dengan cara dibarengi zikrun minha, menyebut-nyebut ketaatan kita itu, mengingat-ingat ketaatan kita itu, mengingat-ingat pertolongan Allah bahwa kita dapat taat. Kita tadi malam alhamdulillah bisa sholat tahajud. Nah, itu sebenarnya berbarengan dengan ridha Allah. Kita dapat ketaatan itu. Kita dapat pertolongan, bisa bangun pagi-pagi. Nah, itu bagian dari nikmat taat. Jika pas dapat maksiat, kita juga harus ridho. Tapi harus dengan taubat cepat-cepat. Fauron, taubat cepat-cepat kalau sedang melakukan maksiat. Dan jangan lalu menjauh dari Allah sesuai dengan hikmah yang pertama kemarin. Tetap kita harus mendekat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Mamang-mamang, itu yang bisa saya tambahkan, mudah-mudahan manfaat bagi diri saya pribadi khususnya, dan juga bagi mamang-mamang yang mendengarkan. Mari kita amalkan apa-apa yang kita mengerti, mudah-mudahan membuat kita semakin takarrub, musyahadah, dan lalu ma'rifatullah ya kepada Allah SWT. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.